Halo semuanya, dan selamat datang. Hari ini kita bakal bedah tuntas sebuah metode yang, revolusioner banget buat belajar penjumlahan. Namanya gasing. Siap-siap ya, karena cara kita ngelihat angka bakal berubah total jadi jauh lebih seru. Yuk kita mulai? Coba ngaku deh, siapa di antara kita yang nggak pernah deg-degan kalau ketemu matematika? Nah, menurut Profesor Yohanes Surya yang metodenya kita bahas ini, masalahnya itu sering banget berakar di satu hal, dasar-dasar perhitungan yang belum kokoh. Ya ibarat bangunan, kalau fondasinya aja udah goyang, gimana mau bangun gedung yang tinggi kan? Nah, ini nih pertanyaan kuncinya. Kita sekarang geser dari masalah ke sebuah solusi. Gimana kalau rasa takut sama angka itu kita ubah jadi semacam permainan yang asyik banget? Dan inilah jawabannya. Gasing. Ini bukan sekedar singkatan biasa loh. Gasing, gampang, asyik, dan menyenangkan ini adalah sebuah filosofi. Tujuannya adalah membuat matematika jadi intuitif dan seru, bukan sesuatu yang perlu dihafal mati-matian. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita bakal mulai dari filosofinya, terus ke fondasi utamanya, lanjut ke teknik-tekniknya, gimana aplikasinya buat angka-angka besar, dan terakhir, apa sih yang bisa kita ambil dari semua ini? Udah siap? Yuk, langsung kita gas ke bagian pertama. Oke, kita mulai dari bagian pertama, filosofi gasing. Di sini kita bakal ngertiin apa sih yang bikin metode ini beda dan, jujur aja, jauh lebih efektif dari cara kita belajar dulu. Jadi, alur belajar di gasing ini unik banget. Prinsipnya, selalu mulai dari yang konkret, yang bisa kita pegang, bisa kita lihat, jari, kelereng, apa aja. Kalau udah ngeh secara fisik, baru deh kita pindah ke hitung-hitungan di dalam kepala. Dan ini kuncinya, semuanya bertahap, nggak boleh lompat-lompat. Satu level dikuasai baru naik ke level berikutnya. Sampai akhirnya, boom! Anak itu sampai di titik kritis gasing. Momen di mana semua konsep itu jadi kayak refleks saja, udah di luar kepala. Sekarang, kita masuk ke jantungnya metode ini. Fondasi dari segalanya, menguasai pasangan angka yang hasilnya 10. Percaya deh, ini bukan latihan biasa. Ini adalah kunci sakti yang bakal ngebuka semua perhitungan rumit nanti. Tapi, sebelum ke angka 10, kita main-main dulu sama angka 1 sampai 9. Anak-anak diajak buat bener-bener ngerasa angka itu apa, bukan cuma simbol. Contohnya nih, buat belajar angka 6. Mereka bisa lempar 6 koin, terus lihat, oh ternyata bisa 5 gambar sama 1 angka, atau 4 gambar sama 2 angka. Ini kan penemuan, bukan hafalan. Tujuannya apa? Biar otak mereka itu otomatis tanpa mikir, langsung tahu kalau 6 itu ya 5 tambah 1, atau 4 tambah 2. Oke, ngafalin pasangan angka 10, 9 sama 1, 8 sama 2. Kedengerannya bosanin banget ya? Nah, disinilah kejeniusan gasing muncul. Tara, ini dia jembatan keledai super cerdasnya. Metode ini pakai keunikan bahasa Indonesia, di mana pasangan angka 10 itu huruf depannya sama. Coba deh lihat, 9 sama 1 sama-sama S, 8 sama 2 sama-sama D. Luar biasa kan? Jadinya ngapalin nggak lagi kayak beban, tapi kayak nyanyi-nyanyi aja. Simple, nempel, dan asik. Oke, pasangan 10 udah di luar kepala, udah jadi refleks. Sekarang waktunya kita pakai kekuatan super ini buat naklukin tantangan berikutnya, penjumlahan yang hasilnya lebih dari 10. Inti strateginya cuma satu, dan ini penting banget. Apapun soalnya, kita paksa jadi bentuk 10 plus sesuatu. Kenapa? Ya karena ngitung tambah-tambahan sama 10 itu kan gampang banget. Yuk kita coba bedah bareng-bareng. Soalnya 9 tambah 5. Oke, kita kan udah hafal nih, pasangan 9 biar jadi 10 itu berapa? 1 kan? Nah, kita pinjem aja 1 itu dari si angka 5. Jadinya, si 9 dapat 1 berubah jadi 10. Si 5 karena udah dipinjam 1, sisa berapa? 4. Dan lihat, soal yang tadinya 9 tambah 5 sekarang jadi super gampang. 10 tambah 4. Jawabannya jelas 14. Ini bener-bener jalan pintas mental yang efektif banget. Biar makin kebayang, ada model mentalnya nih. Bayangin gini, 9 di kepala, 5 di tangan. Terus kita pindahin 1 dari tangan ke kepala. Kepala yang tadinya 9 jadi 10. Tangan yang tadinya 5, sisa 4. Jawabannya 14. Dengan cara ini, anak-anak bisa ngitung cepat di kepala. Nggak perlu lagi nunjuk-nunjuk jari. Oke, pemanasan selesai. Sekarang kita naik level. Kita bakal lihat gimana teknik-teknik simpel tadi bisa kita pakai buat naklukin penjumlahan angka-angka raksasa. Puluhan, ratusan, dengan kecepatan yang bakal bikin kaget. Lihat perbedaannya. Cara tradisional yang kita pelajari di sekolah itu kan mulainya dari kanan. Ambil contoh 38 ditambah 29. Kita disuruh hitung 8 tambah 9 dulu, tulis 7, simpan 1 di atas. Agak ribet kan? Nah, cara gasing itu kebalikannya, dan jujur aja, jauh lebih logis.
Mulai dari kiri, puluhannya dulu kita beresin. 3 tambah 2 dapat 5. Baru satuannya, 8 tambah 9 dapat 17. Sekarang tinggal digabungin, 5 puluhan ditambah 1 puluhan dari 17, jadi 6 puluhan. Satuannya 7, hasilnya 67. Gimana? Lebih masuk akal kan? Oke, siap-siap. Ini dia final boss-nya. Soal yang kelihatannya rumit banget. 486 ditambah 379. Kalau pakai cara biasa, mungkin butuh oret-oretan dan waktu. Tapi dengan gasing, kita lihat seberapa cepat ini bisa diselesaikan. Ini dia rahasianya, teknik mengintip. Kita hajar dari kiri, dari ratusan. 4 ditambah 3 sama dengan 7. Eits, jangan ditulis dulu. Kita intip ke kanannya, ke puluhan. 8 ditambah 7 itu kan 15. Nah, karena hasilnya belasan, berarti ada simpanan 1. Jadi 7 yang tadi langsung kita naikin jadi 8. Oke, ratusan beres. Sekarang puluhan. 8 ditambah 7 sama dengan 15. Kita intip lagi ke kanannya, ke satuan. 6 ditambah 9 hasilnya 15. Ada simpanan lagi. Berarti angka 5 dari 15 yang di puluhan tadi kita naikin jadi 6. Terakhir, satuan. 6 ditambah 9 sama dengan 15. Kita tinggal ambil angka belakangnya aja, yaitu 5. Jadi hasilnya, tinggal kita gabungin. 8, 6, 5. 865. Cepet banget. Oh iya, ada satu lagi nih, buat penjumlahan ke bawah yang angkanya banyak banget. Namanya metode coret. Caranya simple, kita jumlahin aja ke bawah, tiap kali totalnya lewat dari 10, kita coret angka yang baru ditambahin. Terus kita lanjut ngitung cuma pakai satuannya. Di akhir tinggal kita hitung ada berapa coretan, itu jadi puluhannya. Ini cara jitu buat ngurangin salah hitung kalau angkanya numpuk. Oke, kita udah sampai di penghujung pembahasan. Dan kalau ada satu hal yang paling penting untuk diingat dari semua ini, adalah bahwa gasing itu bukan cuma soal trik hitung cepat, ini jauh lebih dalam dari itu. Ini soal membangun kalian number sense atau intuisi terhadap angka. Jadi, kenapa sih metode ini bisa seefektif itu? Pertama, karena semuanya bertahap. Jadi anak-anak nggak kaget dan kepercayaan dirinya kebangun pelan-pelan. Kedua, dia menjembatani dunia nyata yang konkret ke dunia angka yang abstrak. Ketiga, dan ini penting, perhitungan itu diubah dari perjuangan mikir jadi sekedar refleks. Dan terakhir, semuanya dibungkus pakai game dan lagu. Siapa sih yang nggak suka belajar sambil main? Dan kutipan ini benar-benar merangkum jiwa dari metode gasing. Kalau belajar itu isinya main, nyanyi, dan gerak, kelas itu jadi hidup dan bikin bahagia. Dan dari situlah rasa cinta buat belajar itu tumbuh. Sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Keberhasilan metode gasing ini kan nunjukin kalau cara kita mengajar itu bisa jadi sama pentingnya, atau bahkan lebih penting dari apa yang kita ajarkan. Nah pertanyaannya, kalau matematika aja yang sering dianggap momo bisa diajarin seintuitif dan semenyenangkan ini, coba bayangkan, mata pelajaran apa lagi ya yang udah siap buat kita revolusi caranya?